April, Nggih. jenengan kan sudah menyusun rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar itu. Nah, dalam penyusunan perangkat pembelajaran tersebut tentunya April kan harus memahami atau sudah memahami teori belajar, ya kan? Seperti apa Ibu dalam atas dasar pemahaman dalam atau penguasaan dari teori yang Menurut saya teori belajar itu ada bermacam-macam. Yang dikembangkan diantaranya adalah teori belajar konstruksivisme, teori belajar humanisme, teori belajar positivisme, seperti itu Pak. Dalam hal pengembangan terkait dengan perumusan Bu Lil ya, Nggih. seperti apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran menurut saya adalah untuk mencapai capaian pembelajaran dalam materi tersebut. Kalau penerapannya dalam apa namanya modulnya kan pelajaran tulisan seperti apa? Tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan tentang pengertian daripada balik. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah menganalisis tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang ketika sedang haid dan ihtilam. Kalau PBL-nya seperti apa, Bu? Untuk kali ini saya membuat modul ajar dengan model pembelajaran mind mapping, Bapak. Seperti apa itu? Jadi anak-anak saya kondisikan untuk berdiskusi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan tugas berupa satu tugas atau pekerjaan untuk membuat mind mapping atau peta konsep yang dimulai dari hal yang paling singkat dulu kemudian menuju ke hal yang paling rumit dulu. Yang berikutnya terkait dengan komponen perangkat pembelajaran, tujuannya seperti apa, Bu? Komponennya adalah peserta didik menganalisis tanda-tanda balik, kemudian peserta didik dapat memahami cara bersuci dari hadas besar berupa haid bagi perempuan dan ihtilam bagi laki-laki sebagai prasyarat untuk menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai syarat dan rukun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat terbiasa untuk menjalankan pola hidup bersih, sehat, dan kuat. Kalau media dan LKPD-nya seperti apa, Bu? Yang pertama adalah lembar kerja berupa pertanyaan-pertanyaan dengan multiple choice atau memilih salah satu dari yang sudah saya sediakan di kertas ini. Seperti ini, Pak. Oke. Untuk selanjutnya saya memakai model seperti ini, Pak, mind mapping. Ini. Ya, berikutnya terkait dengan apa namanya kelanjutan dari perangkat pembelajaran. Ini untuk supaya agar siswa berpikir kritis, saya memancing siswa tersebut dengan pertanyaan pemantik yang bisa memancing siswa tersebut untuk berpikir kreatif, seperti itu Pak, sehingga lingkungan kelas bisa menjadi hidup. Kemudian ketika sudah dilakukan semua berpikir kreatif tadi seperti apa, Bu? Atau bagaimana stimulus yang Ibu berikan supaya siswa itu bisa atau mampu dalam pengambilan? Ya, misalnya sebelum saya menyampaikan materi tentang tanda-tanda balik, saya tanya dulu Pak, misalnya seperti ini, siapa yang tahu kapan ini seorang muslim punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah? Kalau materi ajar esensial itu seperti apa, Bu? Yang esensial adalah materi ajar yang langsung pada pokok permasalahannya ya Pak, mungkin. Kalau materi ajar yang bermuatan apa namanya hot,
kepada siswa untuk berpikir kritis. Ya, misalnya saya mengangkat satu kasus seseorang seperti si A ini seperti ini, hidup di kondisi seperti ini, bagaimana seandainya si A tidak menemukan air untuk mandi wajib, bagaimana, apakah dia masih kewajiban sholat apa tidak, seperti itu Pak. Terkait dengan asesmen awal seperti apa, Bu? Asesmen awal saya seperti yang tadi saya sampaikan Pak, berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam lembar kerja. Berikutnya, penyusunan profil ini terkait dengan kemampuan dalam merancang modul proyek ya Bu ya. Oke. Seperti apa? Untuk P5P2RA ini saya mengambil tema hidup berkelanjutan dengan topik bersih lingkunganku, sehat hidupku. Untuk proyek profilnya ini adalah masuk di fase B kelas 4 MI. Dalam proyek ini diharapkan agar siswa mampu membangun 2 dimensi dari proyek. Penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan bergotong royong. Dengan harapan bahwa siswa dapat memiliki kesadaran, empati, dan terbiasa dengan tindakan nyata terhadap isu kebersihan lingkungan. Sedangkan sudah menyusun PPK yang proposalnya ya. Okay. Nah, itu seperti apa, Bu? Untuk PTK ini saya akan mengambil judul meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model mind mapping pada pelajaran fikih materi tanda-tanda balik. Penelitian tindakan kelas ini saya lakukan di kelas 4 MI NU Miftahul Falah Sendono Dewi Kudus. Sebelum saya melakukan penelitian tindakan kelas ini, semangat belajar anak-anak itu sangat rendah Pak, sehingga saya mencoba membuat PTK dengan mind mapping untuk memancing semangat belajar siswa-siswi kelas 4. Jadi saya seperti itu. Terima kasih. Berikutnya bisa dilanjut kepada Bu Bulan. Terima kasih Pak Reza. Saya lanjutkan. Bu Ulil sudah membuat modul ajar sudah direncanakan ya. Bu. Saya ingin tahu seperti apa kreativitas Bu Ulil pada kegiatan pendahuluan kaitannya dengan menarik perhatian siswa terkait dengan motivasi siswa dan menciptakan rasa ingin tahu siswa yang tinggi terhadap materi yang akan diajarkan Bu Ulil. Seperti ini Bu, misalnya saya masuk di kelas, saya salam, kemudian saya memancing siswa untuk konsentrasi fokus pada apa yang saya sampaikan dengan cara misalnya saya ini sebelum saya mulai materi pelajaran pada hari ini, coba sekarang kalian saya tanya, silahkan yang menjawab tunjuk jari. Saya tanya ya, yang tahu tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Nah, seperti itu Bu, saya pancing dengan pertanyaan pemantik. Mungkin akan lebih baik kalau dikaitkan dengan masalah yang terjadi dalam sehari-hari di masyarakat terkait hal itu. Kemudian ya, jadi nanti kita bisa memberikan permasalahan sesuai tingkatan siswa. Masalah sederhana bagi siswa, bagi kita, tapi untuk siswa itu sudah masalah yang betul-betul problem gitu. Disesuaikan dengan tingkat usia mereka. Kira-kira tingkatan usia mereka itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya itu, capaian pembelajarannya itu tercapai begitu Bu. Kemudian juga bisa diarahkan ke project. Project based learning, ada hasil ada produk yang dihasilkan siswa. Tinggal cocoknya lebih kemana, apakah problem atau project based learning. Mind mapping itu karena ini sebagai model pembelajaran, jadi ada langkah pembelajaran pertamanya apa Bu? Langkah pertama itu adalah menyiapkan anak
Oke, berarti kalau langkah pertama itu kan berarti sinkron dengan problem based learning. Ada masalah di situ. Oke, selanjutnya silakan ditunjukkan bentuk interaksi pembelajaran apa saja. Tanya jawab. Selanjutnya sekarang sumber belajarnya apa saja, Bu? Inovatif atau tidak ini? Buku teks, kemudian e-book. Kan banyak sumber belajar sekarang, Bu. Dari internet misalnya, diarahkan menuju ke web apa, video, YouTube, sekarang banyak sekali. YouTube apa alamatnya. Selanjutnya media pembelajaran yang berbentuk konvensional apa berbentuk alat peraga, fisik ada nggak, Bu? Berbentuk digital. Video pembelajaran. Oke, buatannya Bu Ulil sendiri. Nggih. Oke. Tinggal besok saya lihat. Nggih, sudah saya upload, Bu. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bu Ulil mendorong atau membangun kemampuan berpikir kritis dari siswa? Tanya jawab. Kritis. Tanya jawab. Yang ditanya siapa, yang menjawab siapa, Bu? Ya, yang ditanya nggih siswa. Oke. Dan yang bertanya siswa, kemudian temannya bisa menanggapi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal yang dibuat, terutama yang untuk asesmen sumatif, Nggih. apakah sudah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi? Cirinya, Bu. Cirinya mengangkat satu permasalahan, satu kasus. Nantinya siswa tersebut dapat berpikir secara kritis untuk memilih jawaban mana yang sesuai. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu mengintegrasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak bisa memahami dirinya. Oh, saya ini sudah balik seperti itu. Dan melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kontrolnya bagaimana kalau itu di dalam kehidupan nyata penerapannya? Kontrolnya adalah ditanyakan sudah sholat 5 waktu dengan sempurna apa belum, kemudian kita berkomunikasi dengan pihak orang tua apakah anak tersebut di rumah memang sudah melaksanakan sholat. Oke, selanjutnya saya share untuk materi PDAK-nya. Sudah tampak ya? Nggih. Oke, silakan dibaca yang bagian surat Luqman, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya disiapkan alat tulisnya, Bu. Oke, silakan dituliskan surat Al-Fil ayat 1 saja. Nah, berhenti dulu. Oke, cukup, Bu. Demikian ujian untuk Bu Ulil Ma'rifah. Selanjutnya silakan bisa memberikan closing statement-nya, Bu. Ya, ucapkan terima kasih kepada Ibu Wulan dan Pak Reza, mohon maaf dan terima kasih atas arahan-arahan yang sudah diberikan.